Nggih. Arep Kali ini kita kembali ke Desa Rahtawu, Gunung Muria. Perjalanan malam dengan sepeda motor di jalan yang berkelok-kelok. Di sebelah kanan itu adalah jurang, di mana dasarnya adalah hulu Sungai Kelis, sungai yang membelah daerah perkotaan Kudus. Kita menuju ke kawasan sakral yang Orodo, yang letaknya berada di ujung jalan, yaitu di Desa Sempliro. Ringan-ringan lah tapi kan kalimat itu kulit, nama itu kulit, agak lagi nama itu benar itu kulit. Jadi semua kata yang kita mulai isinya ya di dalamnya itu ada apa, tapi yang terucap ini ada sekedar. Jadi apa ini? Yang di sang biksu sendiri kita tentang apa ya? Pokoknya itu tak ceritakan itu sejarah ini. Saya membutuhkan senjata. Tayub aja. Ya, tayuban. Jadi kami. Tayub kan. Itu kan gede tayub kan. Masa ora tayuban kan masa nangkan wae kan mungkin aja. Ini mesti sini. Ini mayang kan tuh. Tayub karena ini enggak familiar aja. Dan pasti kan tayub ya. Enak di sini tayub. Ini tayub. Hukum naturalnya apa hukum yang memang dibuat dari kelompok atau grup tersebut? Aku bicara lihat aku jek angel jawab Sidarto ya gak pernah ngaji kuwi sih. Dalam arti gak pernah tak telusuri sampai sejauh mana hal seperti itu. Masalah dalam kenyataannya hal-hal seperti itu memang ya memang jalan ternyata uang itu memang dibutuhkan. Dalam keilmuan itu ceritanya ya cerita. Nah, boleh bayar gitu. Bayar lagi. Bayar tenaga tetap ada pengorbanan itu. Nah, ini nyantri. Dia kan sampai tekan 2 hari di tempat-tempat seperti emas kalau sang raja itu kan dibayar.
tangguh. Tapi nek ilmu ditularo ku mati nambah. Dalam kisah-kisah Purana, Narada digambarkan sebagai pendeta yang suka mengembara dan memiliki kemampuan untuk mengunjungi planet-planet atau dunia yang jauh. Ia dihormati sebagai Triloka Sancari atau pengembara sejati yang mengarungi 3 dunia, yaitu Swargaloka atau surga, Mrityuloka atau bumi, dan Pataloka atau alam bawah. Ia melakukannya untuk menemukan sesuatu mengenai kehidupan dan kemakmuran orang. Dalam tradisi Waisnawa, Narada memiliki posisi penting. Dalam versi wayang, Batara Narada dikenal pula dengan nama Sanghyang Kanwaka Putra atau Sanghyang Kaneka Putra. Ia adalah putra sulung dari 4 bersaudara putra Sanghyang Caturkanaka dengan Dewi Laksmi. Sosok yang sangat sakti melebihi Sanghyang Manikmaya. Ia berhasil ditundukkan dengan Aji Kamayan, sehingga beralih rupa dan wujudnya menjadi pendek, bulat dan berparas jelek. Sebagai imbalan oleh Sanghyang Manikmaya, Sanghyang Narada diangkat patih di Suralaya dan dituakan dengan sebutan Kakang. Sanghyang Narada sangat dipatuhi oleh siapa saja yang bergaul dengannya. Karena keramahannya, ia sangat alim, pandai dalam segala ilmu pengetahuan, periang, jujur hatinya bening, pikirannya cerdas, senang bersendagura, seorang prajurit dan pandita sehingga mendapat julukan Resi.
Kambing